Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru profesional, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menunaikannya. Semoga amal ibadah kita diterima dan membawa keberkahan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan desain pembelajaran yang inovatif berbasis lingkungan lahan basah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan anggota kelompok 5. Saya sendiri Yuliana, yang kedua ada rekan saya Hilma Anil Hayati, kemudian Victoria Walengriang Hepat, Yuselpin Beweso, dan Yusuf Rahman Arida. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu mahasiswa mampu mendesain konten pembelajaran yang inovatif berbasis lingkungan lahan basah. Nah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Victoria Walengriang Hepat. Kepada Ibu Victoria, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Desain pembelajaran ini mencakup langkah-langkah dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang mencakup pemilihan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pemilihan media ajar, materi ajar, dan sumber daya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya terkait dengan model pengembangan instruksional atau MPI. Model ini merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, karakteristik lingkungan, serta efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model pengembangan instruksional memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Berikut tahapan-tahapan yang terdapat dalam model pengembangan instruksional, yakni tahapan yang pertama adalah analisis capaian pembelajaran atau CP. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau harus seperti apa tujuan pembelajaran yang disusun secara umum untuk mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dituntut dalam kurikulum Merdeka. Tahap yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau seperti apa asesmen diagnostik yang disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan modul ajar. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau seperti apa sistematika modul ajar yang harus disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Tahapan yang keempat yakni penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana atau seperti apa pembelajaran atau sintak pembelajaran yakni yang mencakup pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup yang disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tahapan yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau harus seperti apa asesmen formatif dan sumatif yang disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Tahapan yang keenam yakni pelaporan kemajuan belajar. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau harus seperti apa pelaporan kemajuan belajar yang disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Tahapan yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen.
Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau harus seperti apa evaluasi dan asesmen pembelajaran yang disusun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah. Tahapan yang ke-8 ini merupakan tahapan terakhir dari model pembelajaran instruksional, yakni tindak lanjut. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana atau harus seperti apa tindak lanjut yang Anda susun secara umum dengan mengacu pada topik-topik yang ada dalam pembelajaran lahan basah agar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian langkah-langkah inovasi pembelajaran lahan basah. Yang pertama, pada bagian analisis capaian pembelajaran, yaitu langkah pertama dalam inovasi pembelajaran lahan basah, yakni melakukan analisis capaian pembelajaran. Dalam tahap ini, tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan berdasarkan latar belakang dan karakteristik peserta didik. Misalnya, jika peserta didik berasal dari lingkungan lahan basah, maka materi pembelajaran harus relevan dengan kondisi tersebut agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Selain menganalisis capaian pembelajaran, juga membantu pendidik dalam menentukan pendekatan yang tepat agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan memahami kebutuhan dan kondisi peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual. Kemudian pada bagian kedua tentang perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Setelah melakukan analisis capaian pembelajaran, langkah selanjutnya adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik atau tipe lahan basah yang lebih familiar bagi peserta didik. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengetahuan awal siswa, peserta didik dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Rancangan asesmen diagnostik ini dapat dilakukan menggunakan media digital seperti Google Form. Penggunaan teknologi dalam asesmen tidak hanya mempermudah pelaksanaan, tapi juga memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, guru dapat segera menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan hasil asesmen yang diperoleh. Kemudian pada bagian ketiga tentang pengembangan modul ajar. Langkah berikutnya adalah pengembangan modul ajar yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Modul ajar ini mencakup berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, materi ajar, serta model dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Selain itu, sumber belajar dan media ajar juga harus dirancang dengan menarik agar peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain materi dan sumber belajar, modul ajar juga harus dilengkapi dengan alat bukti penilaian seperti asesmen dan rubrik penilaian. Adanya asesmen yang jelas akan membantu pengukuran pemahaman peserta didik secara objektif. Dengan modul yang terstruktur dan lengkap, proses pembelajaran dapat berjalan lebih sistematis dan efisien. Selanjutnya yang keempat adalah tentang penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dalam metode ini, peserta didik diberikan tugas untuk menyusun pidato persuasif dengan tema pelestarian lahan basah. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Tahap pembelajaran dalam model ini terdiri dari 5 sintak utama. Pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah agar mereka memahami konteks yang dipelajari.
Yang kedua tentang pengorganisasian peserta didik dalam kelompok atau individu. Ketiga, membimbing mereka dalam melakukan penyelidikan pengumpulan informasi. Keempat, membantu mereka mengembangkan dan menyajikan hasil penelitian mereka. Terakhir, peserta didik diajak untuk menganalisis serta mengevaluasi proses penyelesaian permasalahan yang telah mereka lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah inovasi pembelajaran lahan basah pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengelolaan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Yang pertama terkait asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, rancangan pembelajaran asesmen formatif di sini merupakan asesmen formatif kelompok di mana peserta didik secara berkelompok diminta untuk menghasilkan sebuah pidato persuasif yang bertemakan pelestarian lingkungan lahan basah dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian asesmen yang selanjutnya adalah asesmen sumatif, yang mana asesmen sumatif ini dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara umum. Nah, rancangan asesmen sumatif ini merupakan ujian akhir semester atau UAS. Aspek pembelajaran selanjutnya adalah pelaporan kemajuan belajar. Pelaporan kemajuan belajar dalam pembelajaran dan asesmen sangat penting dilakukan untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran peserta didik. Untuk rancangan pelaporan hasil belajar ini dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui catatan observasi, kemudian yang kedua melalui refleksi dan umpan balik, dan yang ketiga melalui hasil analisis nilai pada saat melaksanakan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah inovasi pembelajaran lahan basah, mengenai evaluasi pembelajaran dan asesmen. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas proses pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap metode, media, strategi pembelajaran, hingga tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Rancangan evaluasi pembelajaran dan asesmen menggunakan observasi dan rubrik penilaian. Selanjutnya, tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan strategi pembelajaran, pelaksanaan asesmen formatif individu dengan membuat pidato berkaitan dengan lahan basah secara individu, kemudian melaksanakan remedial maupun pengayaan. Dalam melaksanakan pengayaan, bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui target pembelajaran, dan bagi peserta didik yang melaksanakan remedial berarti belum mencapai kompetensi target pembelajaran. Sekian, terima kasih.